Bupati Jepara lakukan sidak pembangunan perumahan yang ramai di media sosial. Sidak tersebut dilakukan terkait penjualan untuk WNA dan diduga mencaplok tanah warga. Untuk mengurangi jumlah kendaraan yang melintas serta mengurangi jumlah kecelakaan, Bupati Patih Haryanto mengharapkan agar jalur kereta api diaktifkan kembali. Prestasi membanggakan Persipa lolos ke Liga 3 lolos ke Liga 2 mendapat supporter Patifosi. Hal itu karena momen ini telah ditunggu selama 71 tahun. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Bupati Jepara Dian Kristiandi melakukan inspeksi mendadak atau sidak pembangunan perumahan di Pulau Karimun, Jawa. Sidak tersebut dilakukan lantaran perumahan tersebut diduga dijual hanya untuk warga negara asing atau WNA dengan dugaan mencaplok tanah warga. Bupati Jepara Dian Kristiandi melakukan sidak pembangunan perumahan untuk WNA. Tiba di lokasi proyek tak nampak ada aktivitas pekerjaan, yang ada hanya 2 orang penjaga. Terlihat pekerjaan sudah dimulai, ada beberapa alat berat di lokasi. Pembangunan tembok pun terlihat terbangun menjulang tinggi, sedangkan di sekeliling proyek sudah terdapat pagar. Pembangunan perumahan oleh PT Level Hotel Indonesia itu ramai di media sosial. Selain terkait penjualan untuk WNA, pembangunan perumahan itu diduga juga mencaplok tanah warga. Sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur soal pendirian proyek hunian, Bupati menegaskan jika tidak sesuai dengan peraturan, maka akan diberikan sanksi berupa penghentian. Pemerintah berprinsip membuka sebesar-besarnya soal investasi, namun Bupati memastikan investasi itu tidak ada yang menginjak harkat martabat rakyat di Karimun, Jawa. Jadi begini, kalau kita melihat rujukan undang-undangnya ini kan menjadi turunan rujukan Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang di sana juga menurunkan ada beberapa peraturan pemerintah. Yang pertama juga peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021, ada juga peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021, gitu ya, yang di dalamnya sudah mengatur sebenarnya. Nah, oleh karenanya nanti kita akan lakukan pengecekan melalui dinas terkait. Dalam konteks ini adalah Dinas PTSP, yang di dalam PP 16 2021 ini ruang untuk melakukan pengawasan ini kementerian atau lembaga _ pemerintah daerah. Maka oleh karenanya nanti kita akan melakukan pengecekan yang sebenarnya. Jika mana memang terbukti itu tidak sesuai ketentuan, maka kita pasti akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Terkait dugaan pembangunan mencaplok tanah warga, Bupati meminta Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pengukuran ulang. Dugaan pencaplokan tanah itu disampaikan oleh Ketua Rukun Warga atau RW setempat, perwakilan warga, dan Kepala Desa Kemujan. Dari Jepara, Robi Sani, Lingkar TV, melaporkan. Capaian vaksinasi booster di wilayah Jawa Tengah baru mencapai 7,3%. Kapolri imbau upaya percepatan vaksinasi dosis ketiga harus terus dilakukan sebelum aktivitas masyarakat meningkat di bulan Ramadan. Salah satu percepatan vaksinasi ketiga atau vaksin booster dilakukan di Kabupaten Klaten yang digelar di Gedung Haji Delanggu, Klaten. Di lokasi ini 2.500 warga yang menjadi sasaran vaksinasi dengan berbagai jenis, namun rata-rata vaksinasi sudah memasuki vaksinasi dosis ketiga. Untuk wilayah Kabupaten Klaten, capaian vaksin dosis pertama 91,76%, dosis kedua 86,48%, dan dosis ketiga 9,48%. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Klaten ini. Dalam tinjauannya, Kapolri menyambut baik antusias masyarakat untuk mengikuti vaksinasi dosis 3 atau booster menjelang bulan suci Ramadan. Sigit menekankan kepada seluruh Forkopimda di Indonesia untuk lebih gencar mengoptimalkan kegiatan akselerasi vaksinasi dosis pertama hingga dosis ketiga. Dalam hari ini, dan ini tentunya harus terus kita lakukan karena memang kita akan menghadapi bulan puasa, bulan Ramadan, di mana interaksi, mobilitas masyarakat akan menjadi tinggi, kemudian ada tradisi mudik yang mau tidak mau, kita harus mempersiapkan masyarakat kita sehingga pada saat ada aktivitas, ada kegiatan-kegiatan, semuanya dalam
keadaan siap karena memiliki kekebalan dan imunitas yang baik. Menurut Kapolri, segala kesiapan dan antisipasi harus dipersiapkan untuk memastikan apabila terjadinya peningkatan aktivitas. Masyarakat harus dalam keadaan sehat dan memiliki kekebalan terhadap virus corona. Data dari Kementerian Kesehatan terkait capaian vaksinasi di skala nasional, saat ini vaksinasi dosis 1 mencapai 92,62%, kemudian dosis kedua mencapai 72,16%, dan dosis 3 di angka 6,46%. Khusus di wilayah Jawa Tengah, dosis pertama sebesar 91,36%, dosis kedua 77,34%, dan booster ada di angka 7,3%. Dari Klaten, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Berbagai upaya dilakukan agar warga mau mengikuti vaksinasi COVID-19, mulai dari memberikan kemudahan hingga memberikan hadiah. Seperti yang dilakukan oleh Jarum Foundation, memberikan hadiah undian sepeda motor untuk peserta vaksinasi. Hal tersebut dilakukan agar warga mau menerima suntik vaksin COVID-19. Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, upaya agar warga Kudus tertarik untuk mengikuti vaksinasi COVID-19, Jarum Foundation menggelar undian berhadiah sepeda motor, lemari es, mesin cuci, dan juga televisi. Pengundian hadiah kali ini sudah tahap kedua. Proses pengundian bahkan ditayangkan secara langsung melalui Instagram akun @ayukudusvaksinasi. Hasilnya, sejumlah warga pun mendapatkan undian hadiah tahap kedua tersebut pada Senin 14 Maret 2022. Adapun program undian berhadiah tersebut sebagai bentuk apresiasi untuk masyarakat Kudus yang sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19 dengan tuntas atau hingga dosis kedua. Ia berharap hadiah yang disediakan bisa memotivasi masyarakat Kudus agar mendukung percepatan vaksinasi COVID-19 dengan harapan tercapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Adapun yang dilakukan oleh Jarum Foundation sendiri, kira-kira sudah ada 262.000 peserta vaksin yang kita sudah suntikan vaksinnya, baik untuk vaksin 1 dan 2. Selanjutnya, karena ini masih ada beberapa yang harus diselesaikan, terutama untuk vaksin 2 yang belum masih ada gap antara capaian P1 dan P2-nya, itu kita akan tetap berupaya untuk bisa membantu pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengejar ketertinggalan P2-nya. Program Manajer Jarum Foundation Purwono Nugroho juga mengatakan akan terus berupaya membantu program pemerintah guna mempercepat target vaksinasi bagi masyarakat luas agar tercapai herd immunity. Tentunya lebih cepat lebih baik sehingga kegiatan masyarakat dapat normal kembali. Salah satu pemenang dari Ayo Kudus Vaksin yakni Ibu Jeminah warga Undaan yang mendapatkan lemari es mengatakan bahwa ia merasa sangat senang dengan hadiah tersebut. Saya memang butuh sekali kulkas karena saya belum punya kulkas. Sangat-sangat senang dan terima kasih pada PT Jarum yang sudah memberi hadiah vaksinasi. Sementara itu, warga lain yang beruntung mendapatkan hadiah dalam undian vaksinasi COVID-19 yakni Fatmawati, warga Kalibungu, Kabupaten Kudus yang mendapat hadiah utama berupa sepeda motor. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah, iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genah delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP?
Wong delok HP ngono kena edan apa ya iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Petani untuk Erlangga yang disingkat dengan Peta di Kendal, Jawa Tengah, mendeklarasikan diri mendukung Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Peta di bawah pembina Fernando Ganinduto berharap dengan adanya deklarasi Peta di Kendal ini akan semakin memajukan kesejahteraan para petani di Kendal, Jawa Tengah. Ratusan petani di Kabupaten Kendal mendeklarasikan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto untuk maju sebagai calon presiden atau capres di pemilihan umum 2024. Deklarasi ini dilakukan petani Kendal yang tergabung dalam Petani untuk Erlangga di dua wilayah. Deklarasi pertama digelar di Gor Trimulyo Dusun Kiringan Sukorjo dan di lapangan badminton Desa Puguh Pegandon Kendal. Dukungan diberikan kepada Erlangga karena menurut Peta, sosok Erlangga merupakan sosok tokoh paling pantas meneruskan tongkat estafet kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo. Pengurus Peta Pusat Fernando Ganinduto mengatakan, saat ini sudah terbentuk Peta di beberapa provinsi dan di Jawa Tengah sudah terbentuk di 5 kabupaten kota. Saat ini yang mendeklarasikan menjadi relawan Erlangga baru petani dan nantinya akan disusul relawan dari kelompok lain untuk Erlangga menjadi Capres 2024. Hampir di 20 provinsi, di beberapa kabupaten yang sebenarnya saya kan hanya tugaskan di Jawa Tengah. Jadi yang di luar Jawa Tengah ntar sinkronasi dulu ke lapangan. Cuma di Jawa Tengah itu udah Banyumas, Cilacap, Kendal, Desa Semarang, terus jalan terus. Nanti kami akan koordinasi dengan Jakarta. Kami akan laporkan deklarasi ini kepada Pak Erlangga dan tim di Jakarta untuk memberikan bantuan sosial
yang bentuknya nanti berupa macam-macam dari teman-teman pengusaha dari Jakarta. Dan deklarasi petani yang mendeklarasi. Kita sebenarnya deklarasi mana aja kita akan sambut. Ketua Relawan PETA Kendal Heri Purwanto mengatakan saat ini sudah terbentuk kepengurusan PETA di tingkat kabupaten dan akan disusul tingkat kecamatan sehingga relawan PETA akan menguningkan Kendal. Sementara ada 200 relawan. Deklarasi dibagi menjadi 2 tempat karena situasi pandemi di Sukorejo sama di Beken. Ya nanti tiap kecamatan nanti kita deklarasi. Itu pengurusan DPC gitu ya? Untuk pengurusan dari tingkat kecamatan, bahkan sampai ranting nanti. Dikatakan Heri sejak pengurus PETA Kabupaten Kendal terbentuk, pengurusnya yang merupakan para relawan langsung bekerja keras membentuk struktur kepengurusan PETA di tingkat kecamatan. Setidaknya hingga saat ini sudah terbentuk 4 kepengurusan di tingkat kecamatan, diantaranya di Kecamatan Patean, Sukorejo, Pegendon, dan Ngampel. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Menanggapi rencana pembangunan jalan tol Demak-Tuban yang melewati beberapa kecamatan di Kabupaten Pati, Bupati Haryanto mempunyai impian Kabupaten Pati kembali dilalui kereta api. Maka dari itu ia berharap reaktivasi jalur kereta di wilayah Pantura Timur kembali dihidupkan. Ditemui di Pendopo Kabupaten Pati pada tempo hari, Bupati Pati menanggapi baik rencana pembangunan jalan tol Demak-Tuban yang melewati beberapa kecamatan di Kabupaten Pati. Tidak hanya itu, Bupati Pati mengungkapkan bahwa pihaknya berharap Kabupaten Pati kembali dilalui kereta api. Maka dari itu ia berharap reaktivasi jalur kereta di wilayah Pantura Timur kembali dihidupkan. Impian ini muncul lantaran jalan Pantura dinilai sudah terlalu padat dilalui oleh kendaraan. Oleh karena itu pihaknya mengaku mengapresiasi baik rencana pembangunan jalan tol Demak-Tuban tersebut. Bupati Haryanto mengaku mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait pembangunan tol di wilayahnya, namun ia menambahkan alangkah baiknya jika dibarengi dengan reaktivasi jalur kereta api. Yang jelas saya merespon baik, karena itu bukan kewenangan saya, itu adalah dari pusat. Saya kan belum tahu itu titiknya nanti di mana, kan belum tahu. Masih rencana kalau gitu ya Pak? Masih rencana? Ya? Masih rencana. Kalau secara kebijakan pemerintah pusat saya mendukung. Dan itu butuh. Ya kalau bisa ada tol, kalau bisa juga yang kedua ada jalur kereta. Usulan saya itu. Dengan adanya pembangunan jalan tol nantinya, diharapkan beban kendaraan yang melintas di jalur Pantura dapat berkurang. Hal itu juga diharapkan dapat berdampak pada berkurangnya jumlah angka kecelakaan di Kabupaten Pati. Seperti diketahui, jalan tol Demak-Tuban direncanakan melewati 39 desa di 9 kecamatan di Kabupaten Pati. 9 kecamatan ini diantaranya meliputi Kecamatan Batangan, Jaken, Jakenan, Pati, Gabus, Puncak Wangi, Kayen, Winong, dan Sukolilo. Namun rencana tersebut masih belum final, mengingat saat ini proses pembuatan tol baru tahap uji kelayakan. Beberapa proses masih harus dilalui sebelum wilayah yang akan dilalui ditetapkan secara final. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa?
Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek ndi ae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasanane cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, meski kalah di laga terakhir melawan Persikota Tangerang, Persipa Pati tetap memastikan mendapat tiket Liga 2 musim depan dengan status runner-up grup CC. Dengan prestasi tersebut, ratusan supporter menyambut meriah tim Persipa yang baru saja tiba di Bumi Minatani pada Minggu malam. Ratusan supporter Persipa atau yang biasa dikenal dengan Patifosi menyambut tim kebanggaan mereka Persipa Pati. Ratusan supporter Persipa atau yang biasa dikenal dengan Patifosi menyambut tim kebanggaan mereka Persipa Pati mulai dari alun-alun kabupaten sampai depan gedung DPRD Pati pada Minggu malam. Para pemain dan staf pelatih Persipa kemudian masuk ke gedung DPRD Pati dan disambut langsung oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudin serta Wakil Ketua 1 DPRD Pati Joni Kurnianto. Para supporter menyambut gembira atas prestasi yang diraih tim Persipa Pati dengan mengamankan tiket Liga 2 musim depan. Hal itu karena momen ini sudah ditunggu selama 71 tahun sejak Persipa Pati berdiri. Perjuangan yang panjang ini 71 tahun Persipa yang kita nanti-nanti pada saat ini, pada hari ini telah resmi tadi sesuai yang disampaikan oleh manajer bahwasanya kita masuk di Liga 2. Diketahui kesebelasan Persipa tiba di Bumi Minatani sekitar pukul 19.20 setelah menempuh perjalanan dari Sidoarjo, Jawa Timur dalam laga lanjutan 16 besar Liga 3 Nasional. Kita ini Persipa Pati ini merasa berbesar hati karena didukung Pak Ketua, teman-teman banggar, DPRD, sama anggota seluruhnya mendukung kami. Jadi itu membuat fondasi yang kuat. Apalagi Pak Bupati sudah, Pak Wakil Bupati secara tidak langsung juga ikut membantu kita. Jadi kita kuat lah apalagi untuk menyambut nanti ke Liga 2. Nanti kita buat profesional. Itu pun juga tetap kami minta bimbingan dan minta masukan dari Pak Ketua DPRD, Pak Bupati, teman-teman anggota Dewan, semuanya kami libatkan nanti.
Tim yang berjuluk Laskar Saridin berhasil mengamankan tiket lolos Liga 2 musim depan dengan status runner-up grup CC. Para supporter Persipa Pati atau Patifosi berjoget dan menyanyikan yel-yel di sepanjang jalan alun-alun sampai dengan gedung DPRD Pati sebagai wujud kebahagiaan atas lolosnya Persipa Pati ke Liga 2 musim depan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Bupati Jepara Dian Kristiandi melepas liarkan ratusan tukik di 2 pulau di Kepulauan Karimun Jawa, yaitu di Pantai Ujung Bangkok, Pulau Parang, dan di Pantai Cemara, Pulau Kemujan. Pelepasan tukik tersebut dilakukan bersama puluhan anak-anak. Ratusan tukik dilepas liarkan Bupati Jepara Dian Kristiandi. Belasan anak-anak diajak melepas liarkan anak penyu ke laut. Hal itu untuk menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan sejak dini, termasuk untuk menjaga ekosistem hewan yang dilindungi, seperti penyu, mengingat keberadaan penyu hampir terancam punah. Melepas liarkan tukik dimulai dari bibir pantai, satu persatu tukik dilepas ke alam liar bebas, sehingga tukik dapat tumbuh dewasa dan berkembang biak. Ini sebagai upaya Bupati mendorong pelestarian penyu. Seperti diketahui dari 27 pulau yang ada di Kepulauan Karimun Jawa, sebanyak 22 pulau merupakan tempat penyu bertelur untuk berkembang biak. Lalu dari 6 spesies penyu yang ada di Indonesia, ada 2 jenis diantaranya berkembang di Karimun Jawa, yaitu jenis penyu sisik dan penyu hijau. Balai Taman Nasional atau BTN Karimun Jawa melakukan penangkaran telur. Setelah ditetaskan, anakan penyu kemudian dilepas liarkan ke alam bebas. Tukik namanya kalau di sini di Karimun itu, terus kemudian kita menanam mangrove, terus kemudian tadi pelepasan tukik itu sendiri. Jadi kita memang berharap betul seluruh warga masyarakat sama-sama peduli atas kelestarian di lingkungan ini. Saat ini populasi penyu di Karimun Jawa antara 200 hingga 500 ekor. Kesadaran masyarakat untuk tidak memburu penyu juga mulai meningkat. Bahkan warga berperan aktif melaporkan keberadaan sangkar-sangkar telur penyu kepada petugas. Dari Jepara, Robi Sani, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Manda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.